Perkenalkan, saya Ricardo Sinulinga dengan NIM 2005 12 04 078, asal dari S1 Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas dan kewajiban saya dalam mata kuliah Jaringan Komputer, akan mempresentasikan tentang Address Resolution Protocol yang akan nanti disertai dengan simulasi ARP itu sendiri menggunakan Cisco Packet. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam materi. Pengertian dari protokol ARP ini sendiri adalah sebuah protokol yang bertanggung jawab mencari tahu MAC address atau alamat hardware dari suatu host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan memanfaatkan atau berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. Untuk dari ARP ini sendiri, mereka bekerja di antara layer kedua dan layer ketiga pada OSI layer. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja ARP sendiri? Yang pertama itu awal protokol ARP akan melakukan suatu pengiriman dan sebuah pesan yang sifatnya broadcast atau bisa kita katakan menyeluruh. Dan isi dari pesan tersebut berupa permintaan sebuah alaman MAC address suatu host berdasarkan IP address setiap host. Jadi, pesan permintaan ini nantinya akan dikirim secara menyeluruh ke semua host yang tergabung dalam jaringan LAN. Kemudian, setelah pesan tersebut sampai pada host tujuan, maka host tujuan akan membalas pesan tersebut dengan sebuah pesan balasan yang berisi alamat fisik atau MAC address yang sesuai dengan IP address yang diminta tadi. Jadi, bisa kita simpulkan, protokol ARP ini sendiri bertugas untuk maksudnya bertugas dengan cara memfilter setiap host yang tergabung dalam jaringan dan mencari tahu apa alamat MAC address dari IP address yang dimaksud. Jadi bisa kita katakan bahwa protokol ARP ini juga bertugas sebagai penerjemah alamat logis berupa IP address menjadi alamat fisik yaitu MAC address. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam simulasi ARP. Baik, kita akan mensimulasikan ARP pada Cisco Packet Tracer. Kita akan membutuhkan 3 CPU, 3 PC. PC pertama, PC kedua, PC ketiga. Dan tentu saja juga kita membutuhkan switch. Kemudian kita akan menghubungkannya menggunakan cover straight through, klik pas Ethernet. PC kedua, pas Ethernet. PC ketiga, pas Ethernet. Oke, kemudian kita input IP configuration-nya. Satu ya, ini angka belakangnya 1. Ini yang menjadi pembedanya nanti. Kemudian kita akan cek apakah dia dalam keadaan kosong, PC pertama. Kemudian di PC kedua, kita masukkan IP configuration-nya. Baik, kemudian kita geser ke command prompt-nya dalam keadaan kosong. Kemudian di PC 3 dan apakah dia dalam keadaan kosong? Keadaan kosong. Baik, kemudian kita masuk ke simulation, show all known, edit filters, kita checklist ARP. Karena pada pertemuan kali ini kita hanya mensimulasikan ARP. Kemudian kita klik PDU di kotak ini, kotak seperti gambar surat, klik PC pertama ke PC 3 dan simulasikan. Pesannya akan masuk ke dalam switch,
kemudian dia akan masuk ke dalam PC3 dan PC2. Tetapi di PC2 dia akan ada download checklist. Baik, pesannya sudah masuk. Kemudian kita akan ngecek lagi apakah dia benar-benar sudah terhubung melalui command prompt. Kita ketik saja ARP masuk ya, ini berarti dia terhubung dengan PC ketiga. Ini physical address-nya dengan angka belakang 5533. Di PC ketiga, kita klik lagi, kita cek. Masuk ya. Ini internet protokol dari PC pertama dan physical address-nya berbeda. Ini ID 5. Nah, untuk PC kedua bagaimana? Kita akan cek juga apakah dia dalam keadaan terisi atau kosong. Kosong. Karena tadi PC pertama hanya mengirimkan pesan ke PC kedua. PC ketiga, tidak PC kedua. Jadi dia tidak menerima sambungan dari PC ke pertama maupun PC ketiga. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa jika OSI layer yang bekerja pada kedua dan ketiga, maka PC yang tidak menjadi tujuan dari jaringan dari ARP itu sendiri, dia tidak akan menerima pesan berikut. Jadi bisa kita katakan bahwa hanya yang terhubung saja yang bisa dapat menerima pesan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan dalam penyampaian materi dan penjelasan yang begitu singkat ini, dan kiranya kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.